Halo, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Bekerja sama dengan Engage Media, kita akan membahas tema Lindungi Remaja dari Paham Radikalisme dan Ekstremisme. Perbincangan ini bisa Anda simak melalui KBR Prime dan platform mendengarkan podcast lainnya, juga melalui saluran YouTube Berita KBR. Remaja rentan menjadi target perekrutan kelompok terorisme. Pada Maret lalu, kepolisian menemukan 77 anak di bawah usia 17 tahun dicuci otak dan dibayat untuk bersumpah kepada Negara Islam Indonesia NII Sumatera Barat. Selain itu juga ada dugaan puluhan anak di Garut dibayat masuk organisasi yang sama. Pola perekrutan yang digunakan kelompok terorisme pun beragam. Dunia digital seperti media sosial, aplikasi perpesanan dan juga video sharing sudah lama dikenal sebagai sarana perekrutan. Paham-paham radikalisme dan juga ekstremisme ini disebarkan lewat berbagai sarana ini. Di sisi lain, dunia digital sangat lekat dengan kehidupan anak dan remaja zaman sekarang. Masa kanak-kanak dan remaja yang seharusnya diisi dengan belajar dan juga bermain kini terancam oleh paparan radikalisme dan ekstremisme yang berseliweran di dunia digital. Lantas, bagaimana melindungi remaja dari konten di dunia maya yang berbahaya seperti paham radikalisme dan ekstremisme? Kita akan bahas hal ini bersama dengan pengamat terorisme Bapak Al-Haidar dan Bapak Leonard Chrysostomus Epaphras dari Universitas Kristen Duta Wacana UKDW Indonesian Consortium for Religious Studies atau ICRS. Baik, sebelum kita masuk ke perbincangan dengan dua narasumber, kita akan dengarkan terlebih dahulu cerita Dwi dan Dania. Yang pertama akan kita simak cerita Dwi. Bukan nama sebenarnya, dia memang belum sempat menginjakkan kaki di bumi Syam. Meski demikian, dia terus melangkah lewat dunia maya. Dwi aktif dalam jaringan ISIS lewat sosial media, menyebarkan berita dan propaganda ISIS ke sesama simpatisan di Indonesia. Langkahnya terhenti setelah ditangkap Densus 88 Mabes Polri dan menjalani hukuman 3 tahun penjara di Lapas Nusa Kambangan. Jadi dulu ketika awal booming deklarasi Daulah itu dengan berita-berita yang dibesar-besarkan, maka saya mulai penasaran dan ingin mengetahui. Ketika saya dapat informasi-informasi mereka, saya saat itu kontra, bertentangan. Tapi karena saya merasa tidak puas, saya kemudian berkomunikasi kepada akun-akun Daulah, akun-akun Ikhwan, dan publikasi rilisan video-video propaganda mereka. Setelah saya berkomunikasi dengan secara privat dengan akun-akun Daulah, di situ saya nampak tertarik. Saya menganggap seperti mereka pahlawan dengan jargon khilafah jihad yang mereka dengungkan. Dan itu adalah hal baru bagi saya, yang mana saat itu saya sangat bersemangat. Saya tidak pernah bertabayun, saya mencari tahu kebenaran lewat orang selain mereka. Saya selalu merujuk pada Daulah saat itu, menjadi penasaran. Jadi ketika diberitakan itu kan di sana terjadi konflik, kaum muslimin di sana tertindas. Kemudian Daulah ini datang seolah-olah menjadi pahlawan. Kemudian yang mereka jargon itu, slogan jihad itu baru nampak di sana. Saya belum pernah dapat jihad perang itu kecuali Daulah saat itu. Ketika itu saya sudah masuk, saya sudah menjadi kelompok mereka, saya sudah bergabung dengan mereka, dengan manhaj mereka saya setuju. Mereka menyeru agar para ikhwan di luar itu memberikan bantuan kepada Daulah ini. Apabila mereka tidak bisa berhijrah, maka mereka membuat ladang hijrah di wilayah mereka. Mereka membuat amaliyah di tempat-tempat mereka karena proses hijrah ke Syam terhalang.
Jadi kapasitas saya di situ, saya memberikan dukungan, saya memberikan informasi tempat-tempat keamanan mereka, saya menyebarkan rilisan untuk mengubarkan jihad misalnya. Jadi di situ saya simpatisan dengan cara cyber. Selama ini tidak ada yang tahu, yang mereka tahu hanya saya sering menggunakan HP, saya bermain laptop, yang mana di situ banyak video-video rilisan. Saya banyak menyimpan video mereka. Fokus saya kan di situ, saya menyebarkan konten-konten ISIS, saya menyebarkan propaganda ISIS, saya menjadi penyalur media mereka untuk saya sampaikan di media Indonesia. Inti share-sharean itu sebenarnya ya untuk memberikan pembelaan ketika banyak media di luar mereka memusuhi, mereka mengatakan ISIS sesat, seperti itu saya lawan dengan konten-konten ISIS. Karena saat itu saya menganggap bahwa daulah ini adalah daulah yang sah, mereka berjihad di jalan Allah sebelum saya bertobat kembali. Baik, yang berikutnya akan kita simak cerita Dania. Dania bekas returnee dari Suriah. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, dia membujuk keluarganya untuk migrasi ke Suriah pada 2015 lalu. Dia bertekad hidup di bawah naungan ISIS setelah termakan propaganda. Kalimat propaganda yang masih dia ingat sampai sekarang, bumi Syam adalah bumi yang diberkahi. Bumi yang dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat, bahwa apabila kalian pindah ke sana berhijrah, maka akan hidup sejahtera, penuh keadilan, dan semua terfasilitasi. Gue Dania, gue mantan returnee dari Suriah. Waktu itu sekitar 2015, gue memutuskan untuk keluar dari sekolah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya kenapa sih emang masih kelas 2 SMA, umur gue tuh masih 16 tahun, itu sekitar tahun akhir 2014 ya. Gue tahu pertama kali isu atau kabar kemunculan khilafah ini dari paman gue. Paman gue juga tahu dari internet. Gue yang dulu sekitar 2013-2014 itu lagi jadi kayak, mungkin sekarang zamannya jadi pemuda hijrah gitu ya. Gue lagi pencarian jati diri, lagi mulai semangat-semangatnya belajar Islam, baca-baca buku Islami, seperti buku Kekhilafahan Nabi dan Para Sahabatnya, artikel Islami di media sosial. Dan ketika gue dapet kabar itu dari paman gue jiwa kekepoan gue tuh tergerak lah untuk mencari tahu, masa sih zaman sekarang masih ada khilafah lagi gitu kan. Gue carilah info-info mereka itu di media sosial, di Facebook, Tumblr, dan juga Twitter. Gue baca-baca kan, mereka itu bilang ini khilafah seperti zaman Nabi, pokoknya kaum muslimin wajiblah berhijrah. Belum lagi mereka itu menyampaikan dalil-dalil dari Al-Quran Sunnah. Gue sebagai anak muda yang waktu itu masih belajar Islam dan mereka menyampaikannya itu dalil, gue menganggap gak mungkin mereka itu bohong, itu pasti benar gitu kan. Yang paling kuat itu salah satunya seperti bahwa bumi Syam adalah bumi yang diberkahi, bumi yang dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Dan beberapa juga fasilitas yang mereka ceritakan ya, bahwa apabila kalian pindah ke sana berhijrah, maka akan hidup dengan sejahtera, penuh keadilan, dan semua pokoknya terfasilitasi. So, gue tuh kayak mengambil kesimpulan dunia dan akhir, surga dunia dan akhirat tuh kita bakal dapetin dengan kesana. Gue share lah ke keluarga gue kan, keluarga inti lebih tepatnya bunda, ayah, kakak, dan adik. Ya orang tua gue kayak nggak peduli lah sama yang kayak begituan, nggak kayak don't care lah, nggak ngedengerin. Bahkan ketika ayah gue ngasih argumen pendapat dia tentang hal ini, gue nggak mau ngedengerin. Gue gue jawab dengan artikel atau argumen yang gue dapetin dari internet, dari media-media khilafah di Suriah ini. Ya cukup keras juga ya, gue menganggap ayah gue tahu apa sih soal agama. Keluarga gue alhamdulillah emang termasuk yang secara perekonomiannya baik, akademisnya juga baik, pokoknya nggak kekurangan lah. Tapi gue merasa itu kok hidup gini-gini aja, orang tua gue semuanya sibuk, saudara juga sibuk dengan sekolah masing-masing, nggak ada waktu untuk kita berdiskusi apalagi masalah agama. Makanya gue lebih srek dan seneng di media sosial waktu itu. Baik, Pak Haidar dan juga Pak Leo,
Itu tadi cerita dua orang yang sejak usia remaja ternyata sudah terpapar radikalisme dan juga ekstremisme. Kita akan ke Pak Haidar dulu. Pak Haidar, temuan di Sumatera Barat di mana anak menjadi target perekrutan kelompok terorisme tentu harus menjadi perhatian semua pihak. Dan sebenarnya ini bukan hal yang baru. Nah, dari kedua cerita narasumber tadi, mereka sudah sejak beberapa tahun lalu terpapar paham radikalisme dan ekstremisme. Kenapa nih Pak, remaja dijadikan target rekrutmen? Ya, remaja gampang untuk direkrut menjadi teroris itu karena memang pengetahuan agamanya itu masih sangat dangkal, dan yang kedua adalah bahwa remaja itu memiliki kelebihan energi, strum and drum, dan itu yang ingin dimanfaatkan secara maksimal, secara optimal oleh kelompok-kelompok teroris, karena mereka mengingat bahwa anak remaja ini adalah anak yang masih berada pada posisi sosial yang tidak jelas, ya, dalam pengertian bahwa dia masih mencari tahu, mencari jati dirinya. Dan itu yang mengakibatkan kemudian dia mengasosiasikan dirinya sebagai seorang pejuang agama ataupun seorang pejuang kemanusiaan dan sebagainya. Pengetahuan mereka juga masih sangat minim, ya, tapi bukan berarti tidak tahu. Biasanya akses mereka kepada pengetahuan umum, seperti Google, ya, seperti internet dan sebagainya itu sangat bagus. Penguasaan bahasa Inggrisnya juga sangat bagus, tapi pengetahuan keagamaan, terutama pengetahuan tentang millenarianisme dalam agama itu yang paling banyak menjerumuskan orang-orang, tidak hanya remaja sebenarnya, tapi juga orang-orang umum itu terjebak ke dalam tafsiran-tafsiran yang menyesatkan dari kelompok-kelompok teroris, sehingga mereka kemudian gampang untuk dikontrol dan dicucuk hidungnya untuk mengikuti kemauan, keinginan, dan plot dari kelompok-kelompok teroris ini. Kelompok-kelompok teroris ini memang memiliki agenda khusus, sama seperti penjahat-penjahat perang lainnya sebenarnya. Yang kita lihat misalnya di Afrika, ya, bagaimana memanfaatkan tentara anak, ya, tentara remaja untuk kemudian diculik dari keluarga, dan kemudian bahkan mereka didoktrin untuk membenci keluarganya, untuk membunuh keluarganya bisa. Kemudian mereka juga diputuskan dari hubungan-hubungan genealogical, dan mereka dilepaskan dari ikatan-ikatan sosial kultural yang ada sebelumnya. Dan ini yang memang aktif dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris. Jadi saya kira memang remaja itu sangat rentan. Dan kalau ada yang menyatakan bahwa untuk mengatasi terorisme itu pengetahuan atau pelajaran agama itu harus dibuang, itu juga salah. Karena pengetahuan apapun, ya, bentuk pengetahuannya itu sangat penting. Karena untuk saya sendiri sebenarnya dulu mendapatkan akses kepada pengetahuan dan ilmu pengetahuan tentang agama itu sebenarnya sangat sangat publik, ya, dalam pengertian bahwa saya tidak mendapatkan pendidikan formal pesantren, ya, atau universitas jamiah atau universitas keagamaan, tapi saya mempelajarinya secara mandiri, secara otodidak, termasuk juga bahasa Arab dan sebagainya. Dan itu bisa membuat saya menjadi kritis ketika ada orang-orang yang menyampaikan hal-hal, apalagi kemudian mengajak berdasarkan interpretasi dia terhadap suatu ajaran, terhadap suatu ayat ataupun hadis ataupun gerakan yang kemudian bisa saya kritisi. Dan karena kekritisan itulah yang membuat mereka kemudian menjadi gatal dan kemudian tidak nyaman, dan kemudian mereka
urung untuk merekrut saya misalnya. Tidak hanya saya, tapi juga banyak teman-teman lain yang juga ada di UI dan beberapa teman yang ada di ITB, terutama kami angkatan 89 memang pada waktu itu memiliki gerakan yang anti terhadap itu, dan kemudian kami berusaha untuk masuk juga ke SMA agar bisa membentengi remaja-remaja itu supaya tidak terpengaruh oleh tafsiran-tafsiran milenarian mesianik ya, yang sangat dangkal dan berbahaya itu. Dan itu yang sampai pada hari ini tidak dilakukan oleh satu pemerintahan manapun di dunia ini, termasuk di Indonesia. Dan menurut seorang antropolog yang menganalisis peristiwa 9 September ya, 2001 di Amerika, dia menyebutkan bahwa Nina Webster namanya, tulisannya Penina Webster. Nina Webster itu menyatakan bahwa kejadian ini 9 September itu terjadi dan itu dilakukan oleh kelompok-kelompok milenarian. Nggak mungkin kelompok yang bukan milenarian. Jadi pada waktu itu banyak ahli ilmu sosial yang mencoba menerka dan menebak-nebak siapa kira-kira pelakunya, ya kan? Jadi awalnya dari hasil analisis Nina Webster inilah yang dianggap sangat tepat, sehingga bisa ditelusuri kelompok-kelompok milenarian mana yang memiliki kebencian dan kemudian kebencian dan kemarahan ya kepada masyarakat Amerika. Jadi ini yang kemudian bisa menjadi analisis yang sangat kuat untuk melihat kelompok-kelompok milenarian dan mesianik ini di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Dan di Indonesia hampir semua kelompok milenarian itu ada. Dan ini artinya Indonesia adalah negara yang paling rentan. Dan karena bonus demografik yang sangat luar biasa bagi Indonesia, saya kira memang kelompok remaja yang nantinya itu akan sangat banyak. Dan kalau mereka itu pengetahuannya itu dangkal tentang agama, apalagi mereka gampang ditakut-takuti dengan kejadian setelah kematian yang bersifat eskatologis, itu membuat mereka itu pada akhirnya gampang untuk direkrut. Dan karena energinya yang sangat besar, emosinya yang sangat membludak, pada akhirnya remaja inilah yang bisa kemudian diajak untuk melakukan serangkaian bom. Dan hampir semua bom yang dilakukan di Indonesia, boleh dikatakan 80% itu memang dilakukan oleh remaja. Termasuk juga serangan Zakir Aini yang terakhir itu juga dia masih remaja. Ya, itu menunjukkan bahwa potensi kelompok remaja ini dari umur belasan sampai 20-an itu sangat luar biasa. Dan kalau ini dikuasai oleh orang lain, ini akan menjadi proxy war yang sangat mengerikan, dan pemerintah Indonesia akan kehilangan kontrolnya terhadap warganya sendiri yang memiliki potensi energi besar untuk seharusnya untuk membangun, tapi malah untuk merusak dirinya sendiri dan merusak bangsanya, merusak negaranya. Baik, Pak Haidar. Kita beralih ke Pak Leo ya. Pak Leo, anak muda terpengaruh dengan apa yang mereka lihat dan juga mereka dengar. Terkait konten digital nih Pak, yang mengandung paham radikalisme dan juga ekstremisme ini, seperti apa nih mereka mempengaruhi pola pikir anak dan juga remaja? Silakan. Terima kasih Mbak Naomi, dan saya senang sekali dengan paparan dari Mas Haidar ya, yang sangat paham sekali. Saya sendiri penelitiannya lebih banyak kepada anak kaum muda di medsos ya, tidak spesifik kepada isu terorisme, tetapi saya kira saya bisa sumbang pikiran tentang dua hal. Mungkin istilah mempengaruhi itu perlu dipertajam, karena anak muda itu kita tidak bisa lihat sebagai orang yang pasif ya.
yang lalu dipengaruhi lalu dia berubah menjadi radikal. Semua itu ada proses, ada tahapan, dan ada kondisinya. Jadi mungkin saya akan bicara soal apa karakter remaja dan insentifnya menyebabkan mereka kok salah satu jalannya, itu hanya salah satu jalannya. Penelitian kami tahun lalu itu yang akan terbit dalam 1-2 bulan ini mengatakan ya anak remaja itu, anak pemuda ya, generasi Z itu ya agama itu hanya salah satu isu saja. Mereka tidak selalu menghabiskan waktu di agama. Mereka juga fandom, ya, punya ngefans sama banyak sekali kelompok-kelompok musik atau seni-seni lainnya. Jadi kita mesti paham sejak awal bahwa ada sekelompok anak remaja, anak muda yang memang dalam kondisi tertentu menjadi sangat kondusif untuk dipengaruhi. Ya. Yang pertama tentu saja tadi sudah disebutkan oleh Mas Haidar tentang beberapa karakteristik. Ya. Anak remaja itu kan transisi. Rasa ingin tahunya besar sekali. Nah, tadi 2 kesaksian itu kan menyebutkan istilah penasaran dan kepo. Ya itulah mereka. Jadi ada namanya curiosity gap. Ada kesenjangan pengetahuan, keingintahuan yang lalu diisi macam-macam. Nah, salah satunya ini yang dieksploitasi oleh kelompok-kelompok radikal, yaitu curiosity gap-nya itu. Juga hubungan relasi keluarga ini kan memang bergeser sejak lama, bahkan sebelum medsos lah. Bahwa anak muda sekarang ini kan lebih dipengaruhi oleh teman sebaya ya. Bestie kalau istilahnya anak Jaksel itu bestie itu lebih berpengaruh daripada daddy. Jadi itu yang menyebabkan pertemanan itu yang menciptakan istilahnya itu circle, orang-orang yang satu frekuensi, orang-orang yang mampu menciptakan vibe ya, apalagi anak muda itu kan budayanya visual yang multimedia sekali. Jadi kalau ada temennya pakai AK-47 di Syam, di negeri Syam, lalu dia mengutipkan ayat-ayat Al-Quran atau pakai bahasa Arab gitu ya, iskaruman, aumut syahidan gitu ya, hidup mulia atau mati syahid ya, keren sekali. Vibe itu penting sekali buat anak muda. Jadi saya kira jadi itu ya, jadi ada circle, ada frekuensi, vibe, yang itu yang menyebabkan. Dan tantangan medsos itu kan orang menjadi radikal oleh secara mandiri, suara radikal ya, self radicalization. Tiba-tiba itu tadi cerita yang tadi itu tadi mending dia ngomong sama orang tua, kan banyak juga kasus yang nggak ngomong orang tua, tiba-tiba kayak di Medan itu kan tiba-tiba mau ngebom gitu loh, orang tuanya kaget setengah mati, dari keluarga sangat terhormat tidak pernah tahu anaknya itu teradikalisasi secara mandiri. Nah saya kira 2 faktor itu, tambah satu lagi, maaf tadi itu yang dari remajanya sendiri ya. Sekarang karakter medsos sendiri memang memberi ruang itu. Tadi Mas Haidar bicara tentang pengetahuan. Nah ini tantangannya besar sekali. Medsos itu membuat sistem pengetahuan itu efisien ya. Jadi bukan lagi berbasis wacana, tapi berbasis informasi. Pendek sekali ininya. Daya pengaruhnya hanya dengan kata-kata yang sangat pendek tadi yang sudah saya sebut. Hidup mulia atau mati syahid gitulah. Kayak gitu. Langsung mengobarkan. Nah itu ciri khas dari pengetahuan yang dibentuk lewat medsos. Tidak cukup waktu untuk mencerna. Nah ini diskusi kita nanti mungkin lanjut kepada bagaimana saran-saran. Saya tidak punya saran yang paling kuat, tetapi bagus kalau ada pendekatan yang bergeser ya. Jangan melihat lagi pengetahuan itu harus otoritatif ya, harus merujuk pada kiai atau ke pesantren atau ke pendeta atau apapun otoritas, karena di era sekarang itu bersaing hebat dengan pengetahuan yang bersifat informatoris, bukan lagi wacana, orang mikir beneran gitu, enggak. Sekarang itu bagaimana itu tertarik secara emosional jadi dia. Dan visual culture itu sangat menentukan. Visual culture sangat menentukan. Multimedia lah, bukan hanya visual. Video dan sebagainya ya. Bahasa-bahasa yang sangat maskulin ya. Maskulinitas itu salah satu yang menyebabkan anak muda sangat mudah tertarik. Maskulin itu kan memberi tawaran ya. Ini ada masalah, kita habisi. Kita selesaikan dengan cepat, dengan gagah, dengan jagoan. Nah itu yang menyebabkan mengapa anak muda sangat mudah ditarik menjadi radikal. Saya kira mungkin itu dulu, Mbak Naomi. Baik, terima kasih Pak Leo. Dan kita akan masuk lebih dalam lagi ya. Kita ke Pak Haidar.
dalam laporan BBC, Pak, pada bulan April lalu disebutkan negara Islam Indonesia NII merupakan ibu kandung kelompok terorisme di Indonesia. Para anggota NII ini kemudian keluar dan juga membentuk berbagai jaringan. Di antaranya Jamaah Islamiyah JI, kemudian Majelis Muhajidin Indonesia MMI, Jamaah Ansarut Tauhid JAT, dan Jamaah Ansarut Daulah JAD yang berafiliasi ISIS. Saat ini seperti apa peta keaktifan jaringan-jaringan ini, Pak Haidar? Ya, jaringan terorisme yang ada di Indonesia juga termasuk seluruh dunia itu sebenarnya bisa dilihat dari genealogi ideologis ya. Jadi sangat sulit sebenarnya untuk melihat peta jaringan itu hanya dari orang-orangnya saja, karena orang-orangnya saja itu kebanyakan tidak disertai dengan platform ataupun gambaran latar belakang organisatoris di mana dia pernah terlibat sebelumnya. Dan saya melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini di Sumatera Barat, di mana disinyalir ada 1.125 orang NII. Kemudian saya coba telusuri, ternyata memang jumlah itu lebih banyak dari yang ada, karena yang 1.125 itu hanya dari beberapa faksi saja, yaitu faksi KW9, faksi Tahmid, dan juga faksi Sersen Komara yang ada di sana, dan tersebar di beberapa kota. Tadinya saya tidak menemukan ada faksi yang asli ya, karena faksi Tahmid ini Zakaria dan Sersen Komara dan juga faksi KW9 ini faksi yang dianggap sebagai NII palsu. Dan faksi ini sebenarnya tidak punya potensi untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan ataupun terorisme, karena mereka dikontrol dan dibina secara terukur oleh kelompok intelijen. Namun yang namanya kelompok intelijen memang adalah kelompok yang paling independen dan tidak bisa dijangkau oleh tangan-tangan hukum. Jadi mereka itu adalah kelompok untouchable sebenarnya, dan mereka bisa membuat banyak unit-unit ataupun kelompok-kelompok ataupun komunitas-komunitas yang kemudian bisa mengarah kepada perbuatan melawan hukum. Tapi biasanya mereka akan berusaha mengendalikan kelompok-kelompok tersebut. Dan memang salah satu fungsi dari tugas-tugas intelijen itu adalah membuat tindakan preemptif ya, kemudian preventif, pencegahan ya. Kemudian juga ada antisipatif ya, tindakan antisipatif, kemudian juga tindakan yang mengurangi resiko terjadinya bencana buatan manusia ini. Nah, kelompok-kelompok kekerasan ini yang ada di seluruh Indonesia memang tidak semuanya bisa dijangkau oleh unit ataupun aparat intelijen. Dan biasanya mereka itu hanya bisa melakukan penetrasi dan pengontrolan itu atau penggalangan dalam istilah intelijen itu hanya sekitar 20% paling maksimal. Jadi yang tertangkap di Sumatera Barat ini memang adalah kelihatannya adalah kelompok buatan intelijen, dan itu adalah NII palsu. Nah, kalau NII palsu ini saya kira memang belum efektif untuk menangkap yang aslinya, karena kelompok yang aslinya juga belum memiliki plot ataupun agenda untuk melakukan tindakan-tindakan teror. Karena mereka memiliki pemahaman ideologis dan millenarian, kepercayaan millenarian yang secara eskatologis itu mereka punya perhitungan-perhitungan sendiri. Misalnya bahwa berdasarkan tafsiran mereka terhadap ayat Al-Anfal ya, ayat 65 dan 66, bahwa kekuatan yang mereka harus kumpulkan itu sebanyak
minimal 10%, maksimalnya adalah 50% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Dan itu sudah termasuk anggota keluarganya. Jadi sementara jumlah mereka ini itu masih sangat sedikit, ya. Dikabarkan bahkan oleh Pak Sarjono Kartosuwiryo itu disebutkan jumlah mereka baru 2 juta orang, dan itu berasal dari kelompok faksi yang palsu itu, faksi yang dikelola dan dibina oleh intelijen. Jadi kalau kelompok-kelompok ini yang ditangkap, sebenarnya ini tidak begitu signifikan dan tidak begitu berpengaruh. Tapi mungkin ada tujuan-tujuan pemerintah selain untuk tujuan-tujuan politik tertentu, misalnya akan dijadikan sebagai alasan untuk memundurkan pemilu pada tahun 2024 menjadi pemilu tahun 2026 misalnya, itu sangat legitimate karena ada sebuah kelompok yang akan mengancam terjadinya pemilu. Dan sebenarnya kelompok-kelompok nggak usah harus menjadikan NII sebagai alasan, tapi ada kelompok JAD yang berafiliasi kepada ISIS, ya, Jamaah Ansaruddaullah yang berafiliasi kepada ISIS, dan juga MIT, Mujahidin Indonesia Timur yang berafiliasi kepada ISIS, dan juga OPM yang berafiliasi kepada Amerika dan Israel. Nah, ini 3 kelompok ini saja itu cukup alasan untuk memundurkan pemilu sebenarnya, karena pasti pemilu di wilayah operasi JAD itu akan pasti diganggu, di wilayah operasi MIT di Sulawesi Tengah juga pasti akan diganggu, dan pasti pemilu di sana tidak bisa berjalan secara maksimal, ya, setengahnya pun nggak bisa. Kemudian juga di daerah Papua, ya, di mana terdapat teroris tamkin yang bersifat organik dan teritorial. Nah, itu juga pemilu pasti akan terganggu tahun 2024. Nah, saya tidak mengerti, mungkin ini karena keterbatasan ilmu dan data dan pengetahuan aparat pemerintah, birokrat pemerintah, sehingga menjadikan alasan NII sebagai alasan untuk memunculkan sebuah kekhawatiran yang sangat besar bahwa mereka akan melakukan akan mengganggu dan merongrong pemerintahan Jokowi. Gitu. Saya kira ini juga sebuah analisis yang tidak tepat dari aparat pemerintah. Dan kelompok NII ini adalah kelompok yang walaupun dianggap sebagai mata air bagi kelompok-kelompok teroris lainnya seperti Jamaah Islamiyah, JAD, kemudian MIT, kemudian juga JAK Masrik, JAK Maghrib, JAK Nusantara, JAK Iman, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kelompok ini justru kelompok yang melawan teroris. Dan mereka sebenarnya direkrut banyak dari kelompok ini karena mereka nggak perlu lagi install ataupun dipasang, ya, perangkat-perangkat lunak keagamaan. Ya. Kalau direkrut yang baru, maka itu akan sangat lama, butuh waktu yang lama untuk menginstall orang yang baru, ya, dengan pengetahuan dan ilmu agama. Sementara kalau direkrut orang NII itu sudah ada modal awalnya, mereka istilahnya sudah lulus madrasah ibtidaiyah lah kira-kira, sudah lulus madrasah sanawiyah dan sudah lulus madrasah aliyah, sehingga gampang untuk direkrut menjadi jamiah kelompok teroris. Baik. Sementara kalau merekrut yang baru yang berasal dari dari orang-orang sekuler, orang-orang dengan pendidikan umum, itu butuh waktu yang lama untuk mengajarkan mereka tentang hadis-hadis akhir zaman, tentang ayat-ayat millenarian dan
hal-hal lain yang bersifat eskatologis. Ya. Jadi ini memang apa yang terjadi di Sumatera Barat ini adalah sebuah hal yang kalau bagi saya sebagai peneliti itu tidak mengejutkan, karena tahun 2017 saya sudah menyatakan bahwa ada banyak anggota-anggota kelompok teroris di sana, yang kemudian saya diprotes oleh sejumlah ormas di sana, dan kemudian melaporkan saya ke Polda Sumatera Barat, dan kemudian saya dipanggil untuk memberikan jawabannya. Jadi saya kira memang ini menunjukkan bahwa betapa luasnya pengaruh kelompok-kelompok fundamentalis, kelompok-kelompok radikal, dan kelompok teroris yang ada di Sumatera Barat. Dan kita tahu bahwa ada semacam turning point, ya. Jadi ada titik balik, ya, di mana Sumatera Barat dulunya tidak begitu partisipatif dalam gerakan-gerakan keagamaan. Jadi ada semacam penyesalan bahwa mereka sudah banyak terlibat dalam gerakan-gerakan nasionalisme sekuler, ya, termasuk juga dalam gerakan-gerakan revolusi yang non agama, tapi kemudian mereka merasa kecewa dan mereka menganggap bahwa sekarang saatnya untuk berbalik, menggunakan alasan-alasan keagamaan untuk untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Jadi PRRI yang mereka dulu buat itu adalah gerakan sekuler, ya, yang tidak berbasis kepada agama. Itu yang banyak dari mereka yang kemudian mereka sesali. Dan mereka mulai melirik potensi agama untuk bisa menjadi kekuatan penggerak, ya, variabel independen yang bisa mengubah situasi yang ada di Sumatera Barat. Jadi saya kira ini cukup penting untuk dilihat bagaimana kelompok-kelompok baru, ya, itu banyak sekali berkembang di sana, ya. Kelompok Aprimul Henry misalnya, atau kelompok Janiabu misalnya, itu adalah kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada ISIS, ya, yang anti kepada gerakan-gerakan radikal, ya, seperti FPI, mereka anti terhadap FPI, kemudian mereka juga anti terhadap NII karena dianggap radikal dan tidak mau menjadi teroris. Nah, kelompok-kelompok NII sendiri yang ada di Sumatera Barat itu sebenarnya terdiri dari 18 faksi, ya. Dan mungkin ini yang terupdate, yang terbaru 19 faksi, ya, termasuk ada di Aceh. Ini ada satu Madinah Aceh Darussalam namanya, MAD. Dan saya kira ini juga adalah kelompok bagian dari kelompok NII yang cukup banyak tersebar di Aceh. Dan di Sumatera Barat juga banyak faksi-faksinya, ya, kelompok-kelompok NII, dan saya lihat bahwa kelompok ini tidak begitu mengarah kepada terorisme. Baik, Pak Haidar. Saya kira, ya, tadi kita berbicara soal berbagai jaringan terorisme yang ada di Indonesia gitu ya, Pak Haidar dan juga Pak Leo. Nah, sekarang kita ke Pak Leo nih. Apakah di dalam penyebaran paham di dunia digital, kelompok-kelompok yang berbeda ini ada ciri khasnya nih, Pak Leo? Terima kasih Mbak Naomi. Saya terima kasih juga Mas Haidar yang sudah mengupdate, ya, banyak sekali hal yang saya dapatkan. Ya, saya memang hanya bisa merespon dari sisi ciri-ciri saja, ya, dari media sosialnya sendiri. Penyebarannya sendiri saya kira kelompok-kelompok tadi yang sudah disebutkan Mas Haidar, yang mereka yang tidak tahu apakah semuanya terlibat aktif di medsos, tapi saya kira medsos menjadi instrumen yang sangat penting. Mungkin lebih kepada begini, ciri digital yang tadi saya sudah sebutkan, persoalannya adalah karena media sosial khususnya itu kan, dan instant messenger itu berenkripsi, ya. Sekarang ini kan semuanya berenkripsi, khususnya Telegram itu menjadi sangat kuat, sehingga sangat sulit untuk mengetahui jejak-jejak rekrutmen, jejak-jejak tukar-menukar informasi dan koordinasi aktivitas itu menjadi semakin sulit bagi intelijen untuk menerobos, karena semuanya sudah terenkripsi
by default oleh sistemnya sendiri, apalagi kalau dia pakai merek dari sebuah perusahaan yang sangat terkenal gitu ya, Apple gitu ya, pakai iPhone itu lebih sulit lagi untuk diterobos oleh intelijen kalaupun aktornya itu tertangkap ya. Kalau dipakainya itu akan sangat sukar secara teknologi. Yang keterbatasan lain adalah karena media sosial itu bersifat universal, kan pada dasarnya perusahaan-perusahaan medsos itu kan perusahaan yang mencari uang. Ya, mereka tidak pernah memikirkan dari awal tentang dampak sosial, dampak politis, apalagi dampak keagamaan. Akibatnya mereka tidak punya. Ini salah satu kritik saya dalam satu diskusi dengan salah satu layanan medsos yang punya cabang di Indonesia. Saya diwawancarain, lalu saya katakan ya inilah tantangannya karena Anda pakainya sistem yang universal, ya. Jadi tidak customized menurut kasus demi kasus, menurut konteks Indonesia, sehingga misalnya kayak aturan tentang apa yang disebut dengan ini bukan isu radikalisme secara khusus, tapi misalnya tentang penodaan agama itu contoh yang menarik ya. Bagi sistem moral universal mungkin itu tidak menyerang agama, karena menyerang agama tidak masalah, yang penting tidak menyerang pribadi ya. Nah, itu tidak bisa di cover, padahal di Indonesia isu semacam itu sensitif dan isu semacam itu justru bisa menjadi titik masuk untuk rekrutmen. Nah, jadi itu yang salah satu yang menjadi tantangan kita, bahwa dan kedua ya meskipun ditutup ya situsnya oleh Kemenkominfo, sangat mudah membuka baru, mengganti nama, apalagi sekarang itu kan ada yang namanya itu dibuat mirip-mirip ya, jadi kalau B pakai angka 3 dan sebagainya, itu tuh sudah tidak terdeteksi oleh sistem. Jadi memang situasinya semacam itu, Mbak. Dan mungkin ada satu lagi yang terakhir dari saya tentang dinamika di dunia medsos. Itu kan kalau gerakan sosial kita tahu semua lah, yang menentukan pemerintahan yang ada dan sebagainya itu biasa. Tapi di medsos itu dalam bentuk yang namanya transgresi 2.0. Maksudnya perlawanan ya. Transgresi 2.0 itu, kalau transgresi 1.0 yang umum, yang di jalanan, yang demo, melakukan kudeta dan sebagainya. Tapi yang sekarang lebih ruwet adalah transgresi 2.0, memakai platform sebagai cara untuk merongrong sistem yang ada, untuk menyebarluaskan, untuk koordinasi dan sebagainya, dengan tadi yang keterbatasan yang tadi yang sudah saya sebutkan, maupun karakteristik medsos yang memudahkan anak muda untuk terlibat di dalamnya. Mungkin begitu, Mbak Naomi. Baik, terima kasih Pak Leo. Kita langsung lagi ke Pak Haidar. Baik, Pak Haidar, terlepas dari metode perekrutan yang dilakukan nih Pak, gimana melindungi masyarakat termasuk anak dan remaja ini dari paparan paham radikalisme dan juga ekstremisme, Pak? Ya, cara yang paling sederhana adalah itu mendatangi sekolah-sekolah seperti SMP, ya, SMA. Kalau SD saya kira belum ada, ya. Kecuali kalau sudah ada nanti ditemukan adanya praktek dari rekrutmen ataupun dakwah yang mereka lakukan terhadap anak-anak SD, baru kemudian dipasang antidot ataupun serum ataupun vaksin ya ideologis terhadap anak-anak yang di bangku sekolah dasar. Tapi kalau yang saya lihat ini sekarang, bahwa yang SMP dan SMA memang ada yang direkrut ya. Saya kira ini perlu dilakukan beberapa kontra narasi ya. Karena yang seseorang menjadi teroris itu kan karena narasi, karena discourse. Jadi yang harus dilakukan ya oleh pemerintah itu adalah counter discourse atau kontra narasi. Justru yang dilakukan oleh pemerintah selama ini yang aktif itu adalah kontra narasi, bukan counter discourse, bukan kontra wacana. Jadi misalnya narasi jihad dilawan dengan narasi Pancasila, itu sesuatu yang asimptomatik ya. Secara teoritis itu artinya seperti rel kereta api, di ujungnya kelihatan seperti bertemu, padahal enggak. Jadi dua wacana yang dikemukakan oleh pemerintah itu tidak akan pernah bisa bertemu. Kenapa enggak langsung misalnya kalau ada wacana tentang Pancasila, negara Islam yang sedang beredar sekarang, ataupun tentang khilafah, ataupun tentang imamah, ataupun tentang syariat Islam, ataupun tentang baiat,
itu juga dilawan dengan perspektif ataupun interpretasi yang ofisial dari pemerintah. Kalau itu tidak dilakukan, maka sia-sia saja program itu, hanya seperti menggarami laut saja. Tidak penting. Itu banyak sekali program-program pemerintah yang saya lihat ini hanya menghambur-hamburkan uang, hanya kemudian seperti bagi-bagi proyek bagi kelompok-kelompok tertentu yang kelompok-kelompok keagamaan yang punya afiliasi yang status quo, ya, mendukung status quo untuk mendapatkan dana kemudian ya dari program-program kegiatan anti teror ini, yang pada dasarnya mereka itu tidak ada manfaatnya, tidak ada kegunaannya untuk mengantisipasi ataupun mengatasi ataupun mengimbangi ya, berkembangnya wacana-wacana terorisme. Dan kelompok teroris ini selalu mengemukakan wacana-wacana yang populer, ya, populis, dan mereka kemudian menguasai publik dengan wacana tersebut. Bahkan ulama-ulama sekaliber Ustadz Abdul Somad pun dan Abu Bakar Bashir itu juga kemudian dikuasai. Dia adalah orang ulama yang memiliki wawasan ilmu keagamaan yang sangat luar biasa, tapi kemudian dia bisa di-drive, bisa dikontrol, dan bisa disetir oleh popular mind, ya, oleh kekuatan populis itu tadi. Sehingga Abu Bakar Bashir itu kemudian mendukung NII, ISIS, ya kan? Kemudian mendirikan JAD, kemudian juga Ustadz Abdul Somad juga mendukung khilafah dalam pengertian ketika dia berbicara di depan atau di tengah-tengah publik HTI, dan dia berusaha mensinkronisasi diri, ya, mensinkronisasi diri dengan pikiran-pikiran dan wacana-wacana yang menjadi khalayak pendengarnya, dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Itu yang sayang sekali. Pemerintah harus melakukan program counter discourse, kontra wacana yang serius. Karena banyak sekali wacana-wacana yang berkembang sekarang ini adalah wacana-wacana yang penafsirannya adalah menyesatkan. Saya bukan sebagai ulama, tapi saya tahu bahwa basis-basis dasar itu menyesatkan. Seperti apa? Misalnya ada kelompok tertentu yang menganggap bahwa khilafah itu bukan negara, tapi jamaah. Itu menyesatkan. Kemudian ada yang menyatakan bahwa yang namanya jihad itu adalah hanya perang saja, ya, seperti yang dikemukakan oleh Abu Bakar Bashir. Itu juga menyesatkan. Nggak perlu menjadi ulama besar, nggak perlu menjadi sarjana agama, tidak perlu menjadi ahli tentang agama untuk bisa membantah hal ini. Jadi saya kira wacana-wacana dasar ini nggak pernah serius dibantah secara sistematis oleh pemerintah. Bahkan yang melakukan bantahan-bantahan itu adalah orang-orang yang tidak memiliki public trust yang kuat, seperti misalnya Ali Mukhtar Ngabalin, ya kan, ataupun Dennis Siregar, ataupun Ade Armando yang tidak mendapatkan public trust gitu di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang kemudian melakukan counter, dan itu seperti tindakan sia-sia, sama seperti menggarami laut, itu tidak perlu. Ya kan? Jadi yang harus dilakukan adalah tindakan-tindakan yang lebih real, ya turun kepada anak-anak SMP, anak-anak SMA, ya, yang sudah direkrut, yang banyak di antara mereka sudah direkrut oleh kelompok-kelompok teroris, dan harus dibentengi dengan pengetahuan dasar tentang agama, tentang apa itu jihad, apa itu syariat Islam, apa itu khilafah, apa itu daulah, apa itu imamah, apa itu macam-macam. Jadi banyak sekali wacana-wacana keagamaan Islam terutama itu yang sudah dikuasai dan dimonopoli secara monolitik oleh kelompok-kelompok teroris.
Baik Pak Begitu Haidar juga. dan juga Pak Leo, maaf ini untuk keterbatasan waktu kita agak sedikit persingkat dan juga lebih padat saja. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya ya, ke Pak Leo. Kementerian Kominfo sejak 2017 hingga Juni 2021 telah memblokir sebanyak 21 ribuan konten radikalisme dan juga terorisme yang tersebar di berbagai situs dan juga platform digital. Bagaimana nih, apa cara lain yang bisa ditempuh untuk menahan laju penyebaran paham radikalisme dan juga ekstremisme di dunia digital nih Pak, selain pemblokiran ini? Silakan Pak Leo. Ya, Mbak Naomi. Jadi saya kira saya ingin mengamini apa yang disampaikan oleh Mas Haidar tentang efektivitas kampanye deradikalisasi yang menurut saya sangat lemah ya. Menutup situs itu juga sebenarnya kan terlalu hanya untuk menunjukkan bahwa ya pemerintah melakukan sesuatu, tetapi efektivitasnya menurut saya kurang sekali ya. Sangat mudah untuk berganti dan tadi saya sudah sebutkan lah, sangat mudah untuk replatformisasi ya, replatformisasi. Jadi pindah platform atau ganti nama, ganti akun, karena toh kita tidak bisa tahu pemilik akun itu siapa sesungguhnya ya, sangat mudah ditipu gitu ya. Nah jadi memang harus lebih ke akar rumput. Saya sangat sepakat dengan Mas Haidar dan dari saya sih sebenarnya mungkin ini juga untuk tidak saja menjawab pertanyaannya Mbak Naomi, tapi juga untuk ya kita mesti apa. Ya saya tidak punya jawaban singkat, tapi rasanya kalau remaja yang ingin kita selamatkan, kaum muda yang ingin kita selamatkan, ya mereka sangat menghidupi visual culture, multimedia culture. Jadi perlu ditawarkan mimpi yang baru ya. Mas Haidar juga menunjukkan pentingnya untuk mendasar sekali ke isu-isu yang dimainkan oleh kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok radikal, tetapi dengan gaya yang sangat anak muda. Itu saya kira sangat-sangat penting ya. Kita nggak hanya menutup-nutup situs, itu boleh-boleh saja sih sekedar membatasi secara terbatas saja, tapi memang butuh yang lebih mendasar yang tadi disebutkan, bukan saja counter narasi tapi counter wacana. Nah itu perlu dengan kalau dalam kultur anak muda ya perlu ditawarkan imajinasi baru, mimpi yang keren gitu ya, tentang menjadi muslim atau menjadi agamis, tetapi bersamaan dengan itu juga sangat kuat dengan solidaritas sosial dan sangat kuat dengan keberagaman dan semacam itu perlu ditampilkan secara dengan gaya kaum muda. Menurut saya mungkin itu akan bisa memberi kesempatan lagi dan harapan bagi generasi kita mendatang. Nah, lagi nih Pak Leo, saat ini kan Taliban kembali menguasai Afghanistan ya, dan juga perang Rusia dan Ukraina ini didukung oleh dua kelompok muslim besar di negara masing-masing. Bagaimana pemberitaan dan penyebaran informasi kedua hal ini di dunia maya yang mempengaruhi gerakan radikalisme dan juga terorisme di dalam negeri, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi tadi saya menyebut di respon terhadap pertanyaan yang pertama tentang maskulinitas. Ya. Jadi sebenarnya perang Ukraina dan Rusia ini, disitulah bisa kita lihat anak-anak muda kita senang banget sama yang gagah-gagahan dan keren-kerenan gitu ya. Mungkin tahu ya dengan ucapan ura gitu ya dari Putin itu kan menyebar luas dan dipakai. Saya juga di kelas saya juga kadang-kadang untuk guyon-guyonan aja menutup kelas saya dengan ura gitu ya. Kenapa? Karena itulah anak muda. Senang dengan yang keren, maskulin, yang straightforward, memberi solusi itu yang dipakai, dan disitulah curiosity gap-nya itu diisi oleh kelompok radikal. Nah, disinilah yang perlu jeli ya. Nah, pemerintah seperti Mas Haidar sampaikan tadi nggak paham gap ini yang harus diisi. Ya, jadi, nah yang kedua soal Taliban. Nah, disinilah kita melihat bagaimana awamnya orang umum ya. Saya tadi belajar banyak sekali dengan detail-detail kelompok, dengan gerakannya itu betul-betul di luar kapasitas saya karena saya memang tidak peneliti di situ, tapi lebih ke medsos secara umum. Di sinilah kita lihat bahwa umum nggak tahu bahwa Taliban dan ISIS itu musuh besar. Ini baru saja ada pernyataan dari pimpinan ISIS yang menyerang secara formal terhadap pemerintah Afghanistan. Kita anggap tuh mereka sama saja. Di situlah kita lihat bahwa nuansa-nuansa itu kan perlu paham, dan nuansa itu hanya bisa diisi dengan pengetahuan yang baik ya. Nah, tapi sekali lagi kalau sasaran kita adalah kaum muda, perlu dengan bahasa anak muda. Nggak bisa pakai bahasa otoritas, bahasa negara, itu menurut saya sih nggak nyampe. Mereka bilang iya, selesai
acara udah jalan lagi sendiri. Jadi itu yang saya kira penting untuk kita paham. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Pak Leo. Terakhir kita ke Pak Haidar, bisa singkat saja Pak. Saat ini banyak kelompok yang menyuarakan perdamaian, perbedaan dan juga hal positif lainnya. Bagaimana memaksimalkan peran-peran kelompok ini dalam menghadapi penyebaran konten radikalisme dan ekstremisme, baik di dunia maya maupun di dunia nyata? Silakan. Ya, ini perlu ada kelompok-kelompok inklusif ya, kelompok-kelompok yang bisa mengintegrasikan banyak sekte-sekte, aliran-aliran, dan mazhab-mazhab yang ada di Indonesia khususnya dan seluruh dunia juga. Jadi peran seperti kelompok Muhammadiyah, kelompok NU itu cukup penting untuk bisa mendamaikan. Walaupun NU sudah ada 23 cabang di Afghanistan, dan mereka gagal untuk melunakkan Taliban di sana. Tapi fungsinya di Indonesia itu masih cukup besar. Jadi saya lihat justru fungsi-fungsi partisipatif inilah yang harusnya dimainkan dan didukung oleh pemerintah, karena pemerintah memiliki anggaran dan dana yang cukup untuk program-program tersebut. Tapi yang terjadi justru adalah kelompok-kelompok tradisional itu diadu domba dengan kelompok radikal, diadu domba dengan kelompok modern seperti Muhammadiyah, dan itu menjadi kontraproduktif saya kira. Jadi banyak hal-hal yang secara etnografis kita sudah mulai melakukan inventarisasi. Ada beberapa isu yang disebarkan lewat internet, yang kemudian saya melihatnya itu tidak untuk mencapai sebuah situasi perdamaian yang permanen ya antara kelompok-kelompok agama ini. Bahkan Amerika itu masih sangat aktif juga menyebarkan propagandanya di Afghanistan dan mendukung kelompok-kelompok ISIS Khorasan dalam melawan Taliban, dan mereka menyebarkan berita-berita hoax dan bohong juga tentang Taliban di Afghanistan. Dan saya kira ini buruk ya, karena ini akan menjadi jejak digital yang tidak baik. Dan kalau ini kemudian didukung oleh media-media yang ada di Indonesia, ini juga menjadi potensi disinformasi dan misinformasi yang cukup besar. Dan saya kira memang kita tahu bahwa Amerika sudah kalah secara fisik di Vietnam, tapi mereka menang di film-film. Ya. Kemudian kalah secara fisik dalam perang di Afghanistan, sehingga terpaksa mereka harus hengkang, tapi mereka berusaha memenangkan perang wacana di perang narasi ya, bukan perang wacana, tapi perang narasi di media bahasa. Dan saya kira ini harus kita waspadai ya. Saya kira itu saja, Mbak Devi. Baik, terima kasih Pak Haidar dan juga Pak Leo. Mohon maaf atas keterbatasan waktu yang ada saat ini. Dan demikian perbincangan kita di Ruang Publik kerjasama KBR dan Engage Media. Siaran ini bisa Anda simak kembali melalui KBR Prime dan juga platform mendengarkan podcast lainnya. Juga melalui YouTube Berita KBR. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda hari ini. Saya Naomi Liandra undur diri. Salam.